Selamat datang sahabatku di channel Cerita Shanum. Sahabat, bayangkan kamu pernah terjebak dalam permainan manipulasi, dikendalikan oleh orang-orang yang mencoba mengikatmu dengan harapan dan ekspektasi mereka. Tapi suatu hari, kamu menemukan kekuatanmu, membebaskan diri dari semua itu. Sekarang, kamu tak lagi terjangkau, dan mereka hanya bisa menonton dalam keputusasaan. Inilah kisah kebangkitanmu, bagaimana kamu menjadi tak terhentikan, dan melampaui batasan mereka. Selamat datang di perjalanan menuju kebebasan sejati. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus mendukung channel kita ini. Semoga kalian sehat, selalu dilancarkan rizkinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Sahabat, bisakah kamu merasakannya? Udara di sekelilingmu berat dengan ketegangan yang tak terucapkan, seperti badai yang berkumpul di bayang-bayang penyangkalan mereka. Mereka sekarang panik, meraba-raba dengan putus asa untuk mendapatkan kembali kendali, tetapi di mana dirimu? Kamu sudah jauh melampaui jangkauan mereka, bukan? Setiap jebakan yang mereka buat, setiap benang manipulasi, setiap perangkap yang mereka pasang, semuanya tak lagi mampu mengikatmu. Mereka pikir mereka bisa menahanku, dibatasi oleh rantai harapan mereka, terperangkap oleh kebutuhan mereka untuk mengontrol. Tetapi kamu telah menghancurkan rantai-rantai itu, bukan? Kamu berjalan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka tenggelam dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Kini, mereka dihantui oleh keheningan yang kamu tinggalkan. Sunyi itu memekakkan telinga, bukan? Mereka tak lagi bisa memprovokasimu. Kata-kata mereka kini hampa, tak berdaya melawan benteng yang telah kamu bangun dalam dirimu. Kamu telah menjadi misteri yang tak bisa mereka pecahkan, teka-teki yang tak bisa mereka susun. Setiap usaha mereka untuk menarikmu kembali ke dalam drama mereka hanya mengungkapkan kedalaman ketidakamanan mereka sendiri, retakan pada fasad yang mati-matian mereka pertahankan. Tapi ini lebih dari sekadar keterpisahan. Ini adalah baju zirah spiritual yang telah kamu kenakan. Semesta telah membungkusmu dalam pelukan pelindungnya, melindungimu dari negativitas dan dendam mereka. Mereka bisa merasakannya, energi dari dunia lain yang kini mengelilingimu, dan itu menakutkan mereka. Mereka tak lagi berurusan dengan orang yang mereka kenal dulu. Kamu telah naik melampaui permainan kecil mereka, dan mereka dibiarkan bergulat dengan kenyataan bahwa kamu tak lagi ada dalam belas kasihan mereka. Kamu telah menjadi kekuatan alam, perwujudan badai yang telah lama berkumpul, dan mereka bisa merasakannya, tak terhindarkan semuanya. Ketentraman sebelum badai bukanlah penyerahan, melainkan peringatan, pertanda kekuatan yang kini mengalir melalui dirimu, tak terhentikan, tak terbantahkan. Dan sekarang, saat mereka menyaksikan tanpa daya, mereka menyadari kebenaran. Kamu telah menjadi segala yang mereka takuti, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menarikmu kembali ke dunia mereka. Tanda pertama bahwa mereka putus asa adalah pergeseran tak salah lagi di udara di sekelilingmu. Kamu dulu bergerak melalui dunia mereka, cahayamu tumpah tanpa usaha ke bayangan mereka, tanpa sadar akan kekuatan menyedot yang telah mereka menjadi. Mereka hidup dari energimu, berjemur dalam sinar kehadiranmu, menghisap kebaikan dan kerentananmu. Tapi sekarang kamu telah menarik diri ke dalam dirimu sendiri, menyimpan cahaya berharga itu, menghemat kekuatanmu seperti badai yang mengumpulkan tenaga. Penarikan diri ini menciptakan kekosongan yang tak bisa mereka isi, dan kegelapan di dalam diri mereka mulai membusuk. Bayangkan mereka sekarang, sekelompok teman yang disebut-sebut, berkumpul di dalam ruangan yang tak hanya redup oleh kurangnya cahaya, tetapi oleh ketiadaan energimu. Mata mereka, yang dulu bersinar dengan pantulan auramu, kini kosong. Suara mereka berat dengan rasa iri saat mereka bergumam tentang perubahan dalam dirimu. Mereka telah mencoba meniru esensi yang kamu bawa, untuk meniru kekuatan yang telah kamu klaim kembali, tetapi semua upaya mereka menghasilkan tiruan kosong, tiruan murahan dari hal yang nyata. Salah satu dari mereka, putus asa untuk mendapatkan kembali kendali yang pernah mereka miliki, meledak dalam kemarahan. Mereka menghancurkan cermin yang pernah memantulkan fasad yang begitu hati-hati mereka pertahankan. Kaca itu pecah, menebarkan serpihan di lantai, tetapi yang terletak di balik cermin itu mengguncang mereka hingga ke inti, sebuah simbol kuno yang terukir di dinding terungkap. Pengingat tak terbantahkan bahwa mereka terikat oleh rantai yang telah kamu patahkan. Ini adalah tanda keterbatasan mereka,
ketidakmampuan mereka untuk naik melampaui bayangan yang telah mereka ciptakan. Kekuatan telah berpindah, dan mereka tahu itu. Mereka dihantui oleh kenyataan bahwa kamu telah bergerak di luar jangkauan mereka, melampaui permainan yang dulu mereka mainkan dengan begitu mudahnya. Energi yang dulu mereka anggap remeh telah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa mereka akses, sesuatu yang hanya bisa mereka gapai dengan sia-sia. Dan dengan setiap upaya sia-sia, kekosongan dalam diri mereka semakin besar, sebuah bukti atas kekuatan yang kini kamu pegang, tak terlihat, tak tersentuh, dan tak terhentikan. Tanda kedua bahwa mereka putus asa adalah keheningan mencekam yang telah kamu ciptakan di sekitar mereka. Kamu tak lagi mendambakan persetujuan mereka, tak lagi tunduk pada keinginan mereka, dan keterputusan ini terasa jauh lebih tajam daripada segala hinaan yang pernah bisa mereka ucapkan. Kekosongan yang telah kamu tinggalkan di dunia mereka lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka tersesat di dalamnya, seperti terombang-ambing di lautan kecemasan, di mana ketidakhadiranmu bergema lebih keras daripada konfrontasi apapun. Seorang mantan kekasih yang dulu mabuk dengan kekuasaan yang dia miliki atasmu, kini mondar-mandir tak tenang di apartemennya yang mewah. Lingkungan yang dulunya menjadi sumber kebanggaan, kini terasa kosong, hampa, saat dia terus-menerus melirik teleponnya, berharap ada pesan yang tak akan pernah datang. Keheningan itu menekan, udara semakin berat, dingin meresap hingga ke tulang-tulangnya. Bayang-bayang mulai bergerak di dinding, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, saat kepercayaan dirinya runtuh di bawah beban ketidakpedulianmu. Di belakangnya, ruangan semakin gelap, dan dari kedalaman rasa tidak aman yang tersembunyi, muncul sosok bayangan. Hantu itu lahir dari ketakutan terdalamnya, mendekat, berbisik pelan dengan kata-kata yang penuh keraguan dan penyesalan. Itu berbicara tentang kekurangannya, kegagalan yang berhasil dia tutupi selama berada di dekatmu. Penolakanmu yang sunyi telah membangkitkan sosok ini, sebuah pengingat tanpa henti tentang kekuatan yang telah dia hilangkan. Dalam putus asa, dia melemparkan teleponnya ke dinding, layar retak menjadi serpihan-serpihan kecil. Tapi tindakan itu tidak membawa kelegaan apapun. Bisikan-bisikan itu hanya semakin keras, semakin mendesak, saat dia menyadari kebenaran, kamu telah melepaskan kendalinya, meninggalkannya terpapar pada siksaan yang dia buat sendiri. Mereka kini terperangkap dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri, dihantui oleh kesadaran bahwa keterputusanmu lebih kuat daripada koneksi apapun yang pernah dia ciptakan. Ketiadaanmu telah meninggalkan mereka tak berdaya, dan mereka tenggelam dalam kegelapan yang kamu tinggalkan, putus asa untuk mendapatkan kembali cahaya yang kini selamanya di luar jangkauan mereka. Tanda ketiga bahwa mereka putus asa adalah pertumbuhanmu yang tak terlihat, sebuah metamorfosis yang membuat mereka bingung dan terbakar oleh rasa iri. Sementara mereka tetap terbelenggu pada hal-hal yang biasa, kamu telah naik, menyentuh aliran kebijaksanaan dan kekuatan kuno yang mengalir tepat di bawah permukaan kenyataan. Evolusi ini bukan hanya fisik, tetapi spiritual, kebangkitan yang telah memberimu akses ke ranah yang tak dapat mereka pahami. Mereka melihat perubahan dalam dirimu, cara kamu membawa dirimu dengan keanggunan yang terasa berasal dari dunia lain, dan itu menggerogoti mereka seperti kelaparan yang tak terpuaskan. Bayangkan seorang rekan kerja yang dulu kompetitif, seseorang yang menikmati persaingan, kini dikonsumsi oleh api kecemburuan mereka sendiri. Mereka mengamati dari bayang-bayang, mata mereka terbakar dengan frustrasi karena tertinggal. Keputusasaan mendorong mereka untuk mencoba meniru pertumbuhanmu, memaksakan evolusi yang tidak mereka mengerti. Mereka mulai bermain-main dengan hal-hal yang tak bisa mereka kendalikan, berharap bisa menangkap sedikit saja dari kekuatan yang kini kamu kuasai dengan mudah. Namun, dunia yang tak terlihat tidak menerima dengan baik mereka yang mendekatinya dengan keserakahan dan kebodohan. Dalam keputusasaan, mereka menyiapkan ritual, sebuah upaya sia-sia untuk menjembatani jurang antara dunia kalian. Mereka menyalakan lilin, tangan mereka gemetar saat melantunkan mantra-mantra yang diambil dari teks-teks kuno. Tapi api lilin itu bergetar, dan satu persatu padam oleh tangan tak terlihat, menjerumuskan ruangan ke dalam kegelapan yang menindas. Sebuah tawa kecil, samar dan mengejek, menggema di udara yang kini sunyi. Suara itu berasal dari dunia lain, sebuah pengingat dan peringatan bahwa pengetahuan yang telah kamu peroleh bukanlah untuk semua orang.
terutama bukan untuk mereka yang mencarinya dengan niat buruk. Kekuatan yang mereka coba panggil, berbalik melawan mereka, meninggalkan mereka sendirian dalam kehampaan kegagalan mereka sendiri. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa pertumbuhanmu adalah jalan yang tak bisa mereka ikuti, perjalanan yang tak akan pernah bisa mereka selesaikan. Kamu telah menjadi enigma, kekuatan yang melampaui jangkauan mereka, dan semakin mereka mencoba meraih kekuatanmu, semakin itu menghilang, seperti asap tertiup angin. Tanda keempat bahwa mereka putus asa adalah ketakutan mendalam akan keterbelakangan, sebuah ketakutan yang menggerogoti inti diri mereka. Mereka melihatmu bangkit, naik ke tempat yang tak lagi bisa mereka jangkau, dan itu membuat mereka ketakutan. Kamu telah menjadi perwujudan dari segala yang gagal mereka capai, sebuah ramalan hidup tentang apa yang dituntut masa depan. Tanah yang dulu mereka anggap kokoh kini runtuh di bawah kaki mereka, dan dalam kepanikan, mereka terjerumus ke dalam perilaku yang tak terkontrol, meraih apa saja untuk menyelamatkan diri. Bayangkan seorang mantan mentor yang dulu bangga pada pencapaianmu, menikmati kemuliaan yang tercermin dari kesuksesanmu. Tapi kini, kebanggaan itu telah berubah menjadi rasa iri yang pahit saat mereka menyaksikanmu melampaui batas-batas yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Keputusasaan mendorong mereka hingga ke jurang, di mana mereka menemukan sebuah relik kuno, sebuah buku ramalan yang terlupakan, berdebu dan terabaikan selama berabad-abad. Halaman-halamannya rapuh, namun kata-kata di dalamnya menyimpan kekuatan yang tak bisa mereka abaikan. Buku itu meramalkan kebangkitan mereka yang terpilih, dan kejatuhan yang tak terhindarkan bagi mereka yang bertahan pada paradigma usang. Ramalan itu seperti cermin bagi ketakutan terdalam mereka, sebuah pantulan keterbelakangan yang tak lagi bisa mereka sangkal. Dalam kegilaan, mereka merobek halaman-halaman itu, merobek-robek perkamen dalam upaya sia-sia untuk menghapus apa yang telah mereka baca. Namun kata-kata itu telah terukir dalam benak mereka, meninggalkan tanda yang tak bisa dihapus, sebuah jejak tak terbantahkan dari ketidakrelevanan mereka yang akan datang. Mereka mencoba menjangkau dirimu, mencoba menarikmu kembali ke dunia yang dulu mereka kendalikan. Tapi keheninganmu berbicara lebih lantang dari kata-kata. Itu adalah keheningan yang bergema dengan kepastian, pengingat yang jelas bahwa kamu telah bergerak melampaui pengaruh mereka. Ketakutan akan tertinggal mengonsumsi mereka, mendorong mereka pada ekstrim yang tak masuk akal. Mereka dihantui oleh pengetahuan bahwa dunia sedang berubah, bahwa kekuasaan yang dulu mereka pegang kini perlahan hilang, dan mereka tak berdaya untuk menghentikannya. Kamu telah menjadi masa depan, kekuatan yang tak akan bisa mereka tandingi, dan keputusasaan mereka hanya memperbesar jurang yang kini memisahkanmu dengan mereka. Semakin mereka meraih masa lalu, semakin masa depan bergerak di luar jangkauan mereka, meninggalkan mereka untuk menghadapi kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Tanda kelima bahwa mereka putus asa adalah kebenaran yang tak terhindarkan bahwa kamu tak pernah sama dengan mereka. Kini, setelah kamu sepenuhnya menerima dirimu yang sebenarnya, mereka dipaksa untuk menghadapi mediokritas yang selama ini mati-matian mereka sangkal. Jauh di dalam hati, mereka selalu tahu bahwa ada sesuatu tentang dirimu yang membuatmu berbeda, sesuatu yang tak pernah bisa mereka sentuh atau pahami. Tapi sekarang, saat kamu melangkah ke dalam kekuatanmu, kebenaran itu menjadi cahaya yang menyilaukan, melemparkan bayang-bayang pada ilusi yang selama ini mereka pegang erat. Bayangkan seorang saudara atau teman masa kecil yang dulu selalu bersaing denganmu, berusaha menyesuaikan langkahmu, berlomba untuk mendapatkan pengakuan yang sama. Namun kini, mereka duduk sendirian di ruangan yang dipenuhi dengan kenangan masa lalu, kenangan yang dulu hangat tapi kini terasa dingin dan jauh. Mereka meraih sekotak foto-foto lama, berharap menemukan kembali keakraban dari masa-masa itu. Saat mereka mengurai tumpukan gambar itu, rasa dingin menjalar di sepanjang tulang belakang mereka. Gambarmu telah memudar dari setiap foto, sementara gambar mereka tetap tajam seperti sedia kala. Panik mulai menguasai mereka, tangan mereka gemetar saat mencari frenetis melalui tumpukan itu, mencoba menemukan jejak dirimu. Tapi semuanya telah hilang, setiap gambarmu terhapus, seolah-olah kamu tak pernah ada di dunia mereka sama sekali. Ruangan seolah-olah menyempit di sekeliling mereka,
Dinding-dindingnya berbisik tentang kebenaran yang telah lama mereka coba abaikan. Kamu tak pernah setara dengan mereka, tak pernah ditakdirkan untuk berjalan di jalur yang sama. Kontrasnya begitu jelas, tak terbantahkan. Hidup mereka tetap statis, tak berubah, sementara kamu telah melampaui batasan-batasan mereka. Kehadiranmu kini adalah sesuatu yang tak lagi bisa mereka genggam atau kuasai. Berat dari kenyataan ini menghancurkan mereka, meninggalkan kekosongan dan keputusasaan. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa ikatan yang mereka pikir pernah mengikatmu kepada mereka hanyalah ilusi, sebuah benang yang telah lama kamu putuskan. Kenaikanmu telah memperlihatkan stagnasi mereka, dan kini, saat mereka duduk dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri, mereka dihantui oleh kebenaran yang tak lagi bisa mereka hindari. Kamu telah bergerak di luar jangkauan mereka, dan mereka tak pernah ditakdirkan untuk mengikutimu. Tanda keenam bahwa mereka putus asa adalah hilangnya kendali. Kendali yang dulu mereka pegang atas dirimu dengan ketelitian yang kejam. Mereka hidup dari memanipulasi emosimu, mengarahkan jalanmu agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kini, kamu telah melampaui cengkeraman mereka, bangkit tanpa disentuh oleh upaya mereka untuk menahanmu. Kehilangan kekuasaan atasmu ini membuat mereka gila. Bayangkan seorang mantan atasan atau figur otoritas yang dulu membayangi karirmu seperti bayangan, mengatur setiap langkahmu hanya dengan satu goresan pena atau kata dingin yang terucap begitu saja. Mereka menikmati kekuasaan yang mereka miliki atasmu, menghidupi kebutuhanmu akan pengakuan. Tapi kini, saat kamu naik, pengaruh mereka hancur, cengkeraman mereka atasmu hilang seperti pasir yang merembes di antara jari-jari. Kamu bangkit bukan hanya tanpa izin mereka, tapi dalam pembangkangan terhadapnya, dan keberanian ini mengguncang mereka hingga ke dasar. Dalam ruang kantor yang redup, mereka duduk, dikelilingi oleh sisa-sisa kekuasaan mereka, dokumen, kontrak, semua simbol kekuatan yang dulu mereka pegang. Tapi saat mereka menjangkau, kertas-kertas itu hancur di tangan mereka, berubah menjadi abu seolah terbakar oleh api yang tak terlihat. Udara menebal dengan aroma pembakaran, esensi dari kendali mereka berubah menjadi asap. Kepanikan mulai melanda saat mereka mencoba menyelamatkan pengaruh mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan yang dulu mereka genggam telah menguap. Seekor burung gagak hinggap di ambang jendela, matanya yang gelap menatap mereka dalam diam, sebuah kehadiran yang mengganggu. Burung itu lebih dari sekadar makhluk biasa, ia adalah pertanda, sebuah pesan dari semesta yang memperingatkan mereka tentang kejatuhan yang akan segera datang. Tatapan gagak itu menembus fasad mereka, menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Pada saat itu, mereka tahu bahwa kendali yang mereka pikir mereka miliki hanyalah ilusi, sebuah fatamorgana yang kini menghilang. Semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, melindungimu dari pengaruh mereka, dan mereka tak berdaya untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Api keputusasaan membakar mereka dari dalam, meninggalkan mereka untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuasaan mereka atasmu telah berakhir. Tanda ketujuh bahwa mereka putus asa adalah keadilan kosmik yang tak terelakkan, sebuah kekuatan yang menyeimbangkan skala dengan presisi. Semesta, dalam cara-cara yang misterius, telah memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menghadapi konsekuensi dari setiap kesalahan yang mereka timpakan padamu. Mereka dulu menikmati kemunduranmu, berbangga atas setiap kesalahanmu, seolah-olah kegagalanmu adalah bukti dari superioritas mereka. Namun kini, roda kosmik telah berputar, dan beban tindakan mereka menghantam mereka dengan kekuatan yang tak bisa mereka hindari. Bayangkan musuh lama yang dulu begitu angkuh dan yakin diri, kini tersesat di dalam labirin cermin. Setiap permukaan cermin memantulkan wajah mereka, tetapi setiap bayangan menunjukkan versi yang berbeda dari kegagalan mereka. Setiap langkah keliru, setiap pengkhianatan. Pantulan itu berputar dan berubah, mengungkapkan retakan dalam fasad yang telah mereka bangun, menunjukkan kepada mereka harga sebenarnya dari tipu daya mereka. Saat mereka berkeliling di dalam labirin yang mereka ciptakan sendiri, dinding-dinding mulai menutup, memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang selama ini mereka hindari. Mereka tak pernah berada di levelmu, tak pernah benar-benar setara denganmu. Kesadaran ini begitu menyesakkan. Udara semakin tipis saat labirin itu menyempit di sekitar mereka. Setiap cermin berubah menjadi jendela menuju jiwa mereka, mengekspos kekosongan kemenangan mereka,
kekosongan dari kebanggaan mereka. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalur yang bisa membawa mereka menjauh dari kebenaran yang telah lama mereka hindari. Dan kemudian, seolah-olah atas perintah ilahi, labirin itu lenyap, meninggalkan mereka di tanah tandus. Tanahnya retak dan tak bernyawa, cerminan dari jiwa mereka sendiri yang terkuras oleh utang karma yang kini harus mereka bayar. Di kejauhan, kesuksesanmu bersinar seperti suar, cahaya yang tak akan pernah bisa mereka capai, pengingat akan jalan yang bisa mereka lalui, tetapi mereka pilih untuk abaikan. Mereka ditinggalkan sendirian, terdampar di tempat tandus ini, di mana setiap bisikan angin membawa gema dari kegagalan mereka. Mereka terjebak dalam kesunyian yang begitu pekat. Tak ada yang tersisa selain bisikan kegagalan mereka sendiri. Tanda kejatuhan mereka semakin jelas ketika setiap upaya untuk keluar dari kehancuran yang mereka ciptakan hanya membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Sementara itu, kesuksesanmu yang tak terjangkau menyilaukan di kejauhan, seperti bintang yang bersinar terang, jauh dari dunia penuh bayang-bayang yang kini mereka huni. Semesta telah menyeimbangkan neraca, dan mereka harus menanggung berat dari setiap tindakan yang pernah mereka lakukan terhadapmu. Sementara kamu terus naik tanpa terhalang, mereka terjebak dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Tanda kedelapan bahwa mereka semakin putus asa adalah kenyataan bahwa mereka kini terikat oleh jebakan yang pernah mereka rancang untukmu. Semua benang manipulasi yang mereka coba putar, setiap strategi yang mereka gunakan untuk mengendalikanmu, kini membelit mereka sendiri. Semakin keras mereka mencoba melarikan diri, semakin erat tali-tali itu mengikat mereka, menjadikan mereka tahanan dari rencana yang dulunya mereka ciptakan. Keputusasaan mereka tak lagi bisa ditutup-tutupi. Setiap gerakan mereka memperburuk keadaan, setiap rencana balasan justru mempercepat keruntuhan yang telah lama datang. Mereka tak pernah menyangka bahwa manipulasi mereka akan berbalik, menciptakan perangkap yang tak pernah bisa mereka hindari. Semesta dalam kebijaksanaannya mengingatkan mereka bahwa kekuatan tak hanya datang dari kendali atau permainan pikiran. Kamu, dengan keheninganmu, telah membalikkan seluruh skenario, mengubah permainan mereka menjadi perangkap bagi diri mereka sendiri. Kini, mereka yang pernah merasa begitu superior, duduk di tengah kekacauan yang mereka buat, tak mampu melarikan diri dari jaring manipulasi yang dulu mereka tenun. Semakin mereka mencoba untuk menarikmu kembali, semakin mereka terjerat dalam jerat yang mereka buat sendiri. Tanda kesembilan dari keputusasaan mereka adalah kehampaan yang semakin dalam, sebuah jurang yang tak bisa mereka isi. Semua usaha mereka untuk mendapatkan kembali kontrol, untuk menarikmu kembali ke dalam dunia mereka, berakhir sia-sia. Mereka yang dulu memanfaatkan cahaya dan energimu kini, kehilangan sumber daya yang membuat mereka hidup. Bayang-bayang yang dulu bersembunyi di sudut-sudut kini tumbuh, menelan mereka sepenuhnya. Tanpa cahayamu, tanpa kehadiranmu, mereka terpaksa menghadapi kenyataan pahit dari eksistensi mereka sendiri. Satu kenyataan yang penuh dengan kekosongan. Mereka yang pernah begitu bergantung padamu untuk kebahagiaan dan validasi kini hanya memiliki diri mereka sendiri untuk dihadapi. Dunia mereka yang dulu tampak penuh warna dengan kehadiranmu kini menjadi suram dan hampa. Mereka menyesali setiap kesempatan yang pernah mereka sia-siakan, setiap momen di mana mereka seharusnya menghargai kehadiranmu daripada mencoba mengendalikannya. Tapi penyesalan datang terlambat, dan seperti bayang-bayang, ia tak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Kamu telah pergi, dan mereka kini tersesat dalam dunia yang gelap tanpa jejak yang bisa mengembalikanmu. Dan yang paling memilukan bagi mereka adalah kenyataan bahwa kebangkitanmu tak bisa dihentikan. Sementara mereka tetap terperangkap dalam batas-batas yang mereka buat sendiri, kamu terus tumbuh, terus maju ke arah yang tak pernah bisa mereka ikuti. Mereka tak hanya kehilangan kendali atas dirimu, tetapi juga atas diri mereka sendiri. Kekuatan dan kebebasan yang telah kamu raih bukanlah sesuatu yang bisa mereka pahami, apalagi tiru. Setiap upaya untuk mengejar ketinggalan hanya memperjelas perbedaan yang semakin lebar antara dirimu dan mereka. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan nasibmu, kini terpaksa mengakui bahwa kendali mereka hanyalah ilusi. Kamu telah melangkah ke dunia yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih penuh makna daripada apapun yang pernah bisa mereka bayangkan. Mereka menyadari, dengan rasa putus asa yang mendalam, bahwa kamu tak lagi memerlukan mereka. Lebih dari itu,
Kamu telah melampaui mereka dalam segala hal, spiritual, emosional, bahkan fisik. Perjalananmu telah membawamu ke tempat yang tak bisa mereka jangkau, dan setiap langkah yang kamu ambil semakin mempertegas jurang di antara kalian. Tanda terakhir bahwa mereka benar-benar putus asa adalah keheningan yang menyelimuti hubungan kalian. Tak ada lagi kata-kata penuh manipulasi, tak ada lagi strategi untuk menjatuhkanmu. Mereka akhirnya menyerah pada kenyataan bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikanmu ke dalam permainan mereka. Kamu kini tak terjangkau, dan mereka harus menghadapi kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Kebenaran yang menghantui mereka adalah bahwa kamu telah menemukan kekuatan yang sejati, sebuah kekuatan yang tak bisa diraih melalui kendali atau manipulasi. Kamu adalah manifestasi dari kemerdekaan sejati, cahaya yang terus bersinar di luar jangkauan mereka. Dan saat badai yang mereka ciptakan untukmu akhirnya menelan mereka sendiri, kamu berdiri teguh, tak tersentuh oleh kehancuran mereka. Cahaya dalam dirimu terus tumbuh, lebih terang dari sebelumnya, sebuah bukti dari kekuatanmu yang tak bisa dihancurkan. Kamu telah naik ke tempat di mana tak ada yang bisa menjangkaumu lagi, sementara mereka ditinggalkan untuk menghadapi reruntuhan hidup mereka sendiri. Kamu adalah bintang yang bersinar di malam paling gelap, tak tergoyahkan, tak terjangkau, dan kini mereka hanya bisa menonton dari jauh, dengan hati yang dipenuhi oleh penyesalan dan kesadaran bahwa mereka telah kehilanganmu selamanya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video ini agar kita terhubung dengan sahabat lainnya yang satu vibrasi. Sampai jumpa di video berikutnya.